Baik, salam semuanya. Mari kita lanjut lagi dengan kuliah gender kita. Dan kali ini kita masuk ke topik gender dan pascakolonialitas. Akan ada beberapa pertemuan dengan topik besar itu. Dan karena memang bagi sebagian dari kalian, terutama yang semester 1, kalian belum mendapat kuliah kajian pasca kolonial, maka seperlunya saya akan memberi sedikit pengantar dulu agar terpahami konteks pasca kolonialitasnya. Kemudian kita akan melihat apa peran gender di dalamnya. Oke, baik. Nah, jadi ya yang menjadi topik hari ini adalah ya dalam tanda kutip nanti akan dilihat apa yang dimaksudkan di sini, apa sih itu feminisme kolonial, bagaimana feminisme bisa menjadi bagian dari wacana kolonial. Jadi kita akan lihat sekilas dulu apa itu kajian pasca kolonial, kemudian apa itu wacana kolonial, terutama wacana kolonial yang berkaitan dengan feminisme tadi, dan di mana peran feminisme di dalamnya. Nah, jadi ya kajian pasca kolonial itu bidang studi yang membahas efek kolonialisme terhadap budaya dan masyarakat di masa kolonial sendiri dan sampai saat ini. Jadi umumnya pemikir pasca kolonial berpendapat bahwa kolonialisme di masa lalu masih berlanjut dalam bentuk-bentuk baru sampai saat ini, dan efek yang dirasakan dari kolonialisme itu dan relasi kuasa global yang menjadi kelanjutannya sampai sekarang saat ini yang memang sangat bisa dirasakan dalam keseharian. Berimplikasi pada manusianya, pada budaya, pada masyarakat, baik di negara yang dijajah atau pernah dijajah maupun di negara penjajah. Tapi fokusnya adalah dari perspektif negara yang pernah dijajah. Nah, kolonialisme yang menjadi fokus ini khususnya kolonialisme Eropa modern. Bukan bentuk-bentuk kolonialisme atau imperialisme yang lain. Nah, yang menjadi fokus memang dalam kajian pasca kolonial itu pengaruhnya terhadap manusia. Kita lihat tadi ya. Nah, seperti apa itu bisa dibayangkan. Nah, ini dari Ashish Nandy. Ini Ashish Nandy seorang pemikir pasca kolonial dari India. Nanti di sesi yang lain kita akan lebih jauh melihat bukunya ini, buku yang judulnya The Intimate Enemy, musuh yang dekat, gitu, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sekilas saja tentang buku Nandy ini. Di Nandy melihat bahwa ada dua fase kolonialisme. Yang pertama yang mungkin kolonialisme yang sangat mudah kita bayangkan. Kolonialisme secara penjajahan kita bayangkan sebuah tindakan kekerasan. Jadi penjajah datang dan dengan kasar mengambil alih teritori milik orang lain, mengeksploitasi tanahnya, manusianya, semua sumber daya yang ada demi mendapat keuntungan pribadi. Nah, ini fase pertama menurut Nandy, fase yang semacam gaya bandit, sifatnya kasar, langsung kelihatan bahwa ini sebuah tindakan egois untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dengan mengeksploitasi orang lain. Nah, yang kedua, fase kedua kemudian yang melanjutkan tindakan awal untuk menguasai, mengambil alih tanah tempat tinggal orang lain. Gitu. Nah, adalah dengan gaya yang lebih halus gitu. Dan sering sekali tidak begitu kelihatan, gitu. Yaitu menjajah budaya, menjajah isi otak manusianya yang hidup di teritori tersebut. Nah, misalnya di situ bahkan kolonialisme bisa jadi kelihatan sebagai sesuatu yang positif. Jadi ya sering sekali ada wacana tentang orang Barat membawa peradaban, kemajuan, teknologi, agama dan sebagainya pada orang-orang yang dianggap masih primitif. Belum punya pengetahuan dan sebagainya. Jadi seakan-akan ini adalah hal yang positif. Dan itu kemudian mempengaruhi atau membentuk pola pikir. Nah, baik penjajah sendiri, individu-individu yang berangkat sebagai bagian dari administrasi kolonial misalnya, tapi juga manusia-manusia yang dijajah sendiri. Nah, ini yang akan kita lihat kemudian dinamai sebagai wacana kolonial. Di wacana seputar kolonialisme yang menjadi legitimasinya. Nah, ini masih dari Nandi. Jadi menjelaskan bagaimana efek kolonialisme ini terhadap pikiran, perasaan, gitu. Jadi bagaimana kolonialisme itu menjajah minds ya, pikiran batin gitu. Bukan hanya menjajah fisik tapi juga batin gitu. Nah, dan mengubah prioritas kolonial untuk seterusnya, prioritas kultural, sorry. Okay, jadi ya, in the process, it helps generalize the concept of the modern West from a geographical and temporal entity to a psychological category. Jadi ya, maksudnya ini gimana ya? Jadi dari konsep Barat itu, budaya Barat, sesuatu yang disebut Barat ini tidak lagi menjadi merujuk pada sebuah tempat geografis, gitu. Nah, tapi yang saat ini misalnya kita sebut sebagai Barat, kayak hidup Barat, cara pikir Barat dan sebagainya, itu merujuk ya di sini Nandi menyebutnya sebagai kategori psikologis. Jadi ya bukan lagi pada tempat, gitu. Tapi ya pada sesuatu yang telah meluas, gitu. Tapi dipahami sebagai berasal dari Barat, khususnya berasal dari tindakan menjajah dari orang Eropa menjajah yang lain dan membawa kemudian kategori-kategori psikologis ini. Nah, jadi Barat itu sekarang di mana-mana, di Barat sendiri maupun di luarnya, dalam berbagai struktur dan dalam batin manusia. Nah, ini untuk menggambarkan betapa luasnya persoalan kolonialisme ini. Jadi bukan sekedar soal ekonomi misalnya, atau soal implikasi-implikasi fisik yang masih bisa dilihat. Misalnya taruhlah di Jogja kita bisa melihat gedung-gedung yang berasal dari masa kolonial, tapi masuk sangat jauh ke dalam budaya dan ke dalam kondisi batin manusia. Nah, salah satu hal yang sangat banyak dibahas di kajian pasca kolonial untuk memahami proses itu, bagaimana sih tadi ya batin atau isi otak manusia itu dikuasai, apa yang terjadi, bagaimana perubahan budaya itu bisa terjadi. Nah, maka salah satu hal yang banyak dibahas adalah
wacana kolonial atau colonial discourses. Di sini yang digunakan adalah konsep wacana Foucault yang sudah kita kenal, sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Jadi ya waktu itu kita bahas wacana seksualitas. Nah di sini konsep wacana digunakan untuk mendeskripsikan wacana kolonial. Nah di wacana kolonial itu semacam ya bangunan pengetahuan, pemikiran tentang kolonialisme yang melegitimasinya. Jadi yang membuat kolonialisme itu terkesan wajar, justru mungkin perlu dilakukan, wajar dilakukan, atau bahkan sifatnya positif. Nah, salah satu unsur penting dalam wacana kolonial ini adalah konsep seputar kemajuan. Jadi ya umumnya dibayangkan, dan ini asumsi yang sampai sekarang cukup kuat hadir dalam banyak bentuk pengetahuan yang ada di masyarakat, baik di barat maupun di luarnya, adalah konsep seputar ya ini kemajuan gitu kan, yang atau sejarah manusia yang terus-menerus bergerak maju. Nah, jadi ya dibayangkan gitu kan, dalam wacana ini gitu kan, bahwa seluruh umat manusia itu bergerak dari bentuk-bentuk budaya yang primitif gitu kan, menjadi semakin maju. Nah, dan perjalanan itu gitu kan, dibayangkan ya dilakukan oleh setiap kelompok secara paralel, tapi akan melewati stadium-stadium yang serupa. Gitu kan. Nah, ini mengakibatkan orang Eropa di masa kolonial mengunjungi tempat-tempat yang di luar Eropa, kemudian memandang manusianya, dan sering sekali kita temukan dalam tulisan para penjajah atau misionaris dan sebagainya, kita temukan analisis masyarakat yang mereka amati dengan membandingkan dengan masa lalu Eropa sendiri. Jadi sering sekali muncul komentar seperti, oh ini kan seperti Eropa di zaman pertengahan ya gitu. Nah jadi dibayangkan bahwa semua manusia harus melewati panah yang sama ini. Eropa sudah sampai paling ujung, paling modern, gitu, paling maju, gitu, atau juga sering diibaratkan seperti pertumbuhan manusia ya sudah sampai di usia dewasa, sedangkan yang lain itu masih tertinggal di masa lalu. Jadi masih primitif, terkebelakang, atau sering dideskripsikan seperti anak kecil. Nah, jadi ya ini konsep ini melatari banyak wacana kolonial, ya di mana selalu setiap masyarakat kemudian dipetakan di situ, dan otomatis budaya Barat diposisikan sebagai yang superior karena sudah dianggap sudah paling maju, dan juga ya paling bersikap paling dewasa dibandingkan yang lain. Nah, ini beberapa wacana kolonial yang nanti semester depan di kajian pasca kolonial akan dibahas secara lebih menyeluruh. Sekedar untuk menyebutnya saja, kita hanya akan membahas yang ketiga di sini. Jadi ya salah satunya adalah rasisme, gitu. Jadi anggapan bahwa ada berbagai ras dan bahwa ras kulit putih itu superior. Gitu. Nah ini tentu saja
menjadi legitimasi kolonialisme, karena kalau diyakini bahwa ada ras yang superior dan ada yang inferior, gitu kan. Nah, jadi misalnya orang kulit hitam atau kulit coklat itu daya pikirnya dan sebagainya tidak sebaik orang kulit putih, maka masuk akal bahwa orang kulit putih akan berposisi sebagai penguasa, sebagai pengelola. Nah, kemudian orientalisme yang pada awal dibahas oleh Edward Said dalam bukunya yang cukup terkenal, saya rasa mungkin banyak yang sudah pernah mendengar namanya. Nah, orientalisme itu ya bangunan pengetahuan orang Barat tentang Timur, bersama sekian stereotipe tentang seperti apa itu Timur, juga ya oposisi Timur Barat itu sendiri. Itu juga nanti akan dibahas semester depan. Nah, yang ketiga ini civilizing mission atau misi pemberadaban. Misi pemberadaban ini akan kita lihat lebih jauh, gitu kan. Nah, ini misi pemberadaban ini ya dibayangkan seperti di gambar ini, orang Eropa datang dengan membawa hal-hal yang sangat positif bagi orang-orang yang masih primitif ini, gitu kan, membawa kemajuan, membawa ya dari peradaban, gitu kan, pengetahuan yang superior dan sebagainya. Nah, jadi itu gagasan yang awalnya memang tumbuhnya di Prancis, tapi kemudian dipakai di seluruh Eropa, gitu kan, dalam mengelola koloninya. Nah, asumsi dasarnya adalah superioritas orang Eropa, sehingga orang Eropa dianggap perlu memajukan manusia lain, membawa peradaban mereka ke belahan dunia yang lain. Nah, dengan demikian kolonialisme bisa dilihat sebagai sesuatu yang seakan-akan positif, yang justru membawa kebaikan bagi orang-orang yang dijajah. Tentu ya kita harus kembali ingat ini wacana kolonial itu fungsinya adalah melegitimasi kolonialisme, di mana kolonialisme tentu saja pada dasarnya sifatnya eksploitatif. Jadi eksploitasi terutama secara ekonomis itu berjalan. Nah, tapi hal itu kemudian kelihatan seakan-akan ini bukan eksploitasi, tapi ini adalah membawa peradaban yang lebih maju pada manusia-manusia yang belum mengenal peradaban. Nah, di situ kemudian juga muncul istilah the white man's burden, jadi seakan-akan membawa peradaban yang superior pada manusia-manusia yang masih terkebelakang ini adalah semacam tanggung jawab besar dan berat bagi orang kulit putih, gitu, yang harus dijalankan karena memang peradaban mereka sudah superior. Nah, gagasan misi pemberadaban ini yang penting untuk kita di sini dalam konteks kajian gender. Nah, karena justru misi pemberadaban ini dalam misi pemberadaban ini sering sekali gagasan-gagasan seputar gender itu digunakan, baik di masa lalu sampai masa kini. Itu sangat umum terjadi dan dinamika itu perlu kita pahami, terutama dalam konteks Indonesia ini, karena Indonesia sebagai negara pasca kolonial, nah tentu menjadi bagian dari itu, dan setiap praktek kajian gender, praktek feminis
pasti tidak bisa lepas dari berhadapan dengan masalah ini. Nah, jadi ya bagaimana, apa kaitannya ya antara gender dengan misi pemberadaban tadi? Nah, jadi dalam misi pemberadaban kan argumen utama yang diajukan adalah bahwa pribumi di tempat-tempat yang dijajah itu belum maju, kemudian perlu dimajukan oleh orang Barat. Jadi kedatangan orang Barat itu dipahami sebagai sesuatu yang positif dan perlu, karena tanpa itu masyarakat setempat akan terus menjadi primitif dan tidak maju. Nah, di situ kemudian argumen-argumen seputar tatanan gender, seputar situasi perempuan sangat sering muncul sebagai bagian dari wacana itu. Dengan argumen-argumen kira-kira bahwa misalnya perempuan pribumi itu ditindas oleh masyarakat mereka sendiri, oleh laki-laki mereka sendiri, dan perlu ditolong atau diselamatkan oleh penjajah Barat. Bahwa adat, agama gitu, yang non-Barat itu sifatnya lebih kolot, lebih seksis gitu, daripada masyarakat Barat. Kemudian dibutuhkan intervensi Barat untuk membawa emansipasi, membawa perubahan. Jadi sering sekali argumen-argumen seperti itu bisa ditemukan dalam wacana kolonial. Ada banyak contoh yang dibahas dalam tulisan-tulisan seputar gender dan pascakolonialitas. Mungkin yang paling terkenal itu adalah contoh Sati di India. Nanti akan kita bahas minggu depan, insya Allah. Jadi Sati itu sebuah ritual Hindu di mana seorang perempuan yang suaminya meninggal dan suaminya itu dibakar, kemudian perempuan itu ikut dibakar gitu kan, atau ikut membakar diri secara sukarela, mengikuti ke dalam kematian gitu kan. Ritual ini dianggap sebagai sangat kejam oleh penjajah Inggris di India, kemudian dilarang oleh penjajah. Nah, contoh-contoh lain misalnya foot binding di Cina yang juga mencoba untuk dilarang oleh orang Barat dan sering disebut sebagai salah satu ritual timur dalam tanda kutip yang kejam dan menindas perempuan. Foot binding itu kebiasaan untuk mengikat kaki perempuan sampai menjadi lebih kecil yang dianggap lebih menarik secara estetis gitu, tapi sangat menyakitkan bagi perempuan dan pada dasarnya membuat seorang perempuan itu menjadi cacat seumur hidup. Nah, begitu juga wacana seputar jilbab atau cadar gitu, dalam konteks masyarakat Muslim, di mana sering sekali di masa kolonial ada usaha untuk unveiling, membuka jilbab atau membuka cadar perempuan-perempuan Muslim, dan sampai sekarang anggapan ya stereotipikal di pada banyak orang Barat adalah bahwa jilbab itu merupakan penindasan, jadi membuka jilbab itu dilihat sebagai sebentuk emansipasi. Nah, jadi ya kita lihat bagaimana feminisme sering menjadi bagian dari wacana kolonial, wacana misi pemberadaban,
Nah, wacana argumen yang ya saya sebut di sini sebagai sok feminis gitu kan. Jadi ya feminisme atau argumen seputar emansipasi perempuan yang diambil saja begitu untuk legitimasi kolonialisme gitu kan, sebagai bagian dari sebuah wacana yang lebih luas gitu kan. Nah, itu di masa kolonial gitu, dulu sampai sekarang banyak contohnya bagaimana ini digunakan oleh penjajah atau pemimpin, pemimpin imperialis laki-laki, yang sebetulnya mereka jelas-jelas bukan feminis, tapi hanya memanfaatkan argumen feminis itu demi di saat argumentasi itu terasa menguntungkan. Nah, salah satu contoh dari masa lalu di Lord Cromer ini seorang konsul jenderal Inggris di Mesir itu selalu bersuara tentang bagaimana perempuan Mesir itu harus dibebaskan dari aturan agama mereka sendiri yang dianggap seksis, dianggap menindas mereka. Jadi mau mengajak perempuan Mesir untuk membuka pakaian mereka yang tertutup, untuk menentang agama mereka sendiri gitu. Jadi selalu berbicara tentang hal seperti itu gitu. Nah, sedangkan sebenarnya ya lucunya Lord Cromer itu di Inggris sendiri dia menjadi bagian dari sebuah organisasi yang mencoba untuk mencegah hak pilih untuk perempuan. Jadi dia jelas bukan feminis, tapi dia anti feminis ya di negaranya sendiri. Tapi di Mesir di saat itu terasa menguntungkan, dia menggunakan argumen yang seakan-akan feminis ini. Jadi ya bahwa masyarakat setempat, laki-laki setempat itu menindas perempuannya dan butuh intervensi orang Barat untuk mengubah hal itu. Nah, contoh yang lebih kontemporer saat perang di Afghanistan, George Bush itu sangat sering berbicara tentang kondisi perempuan di bawah penindasan Taliban. Jadi seakan-akan perang itu terlegitimasi atau dibutuhkan intervensi itu karena situasi perempuannya. Jadi di sini sekali lagi ya argumen sok feminis ini digunakan untuk melegitimasi intervensi imperialis. Hal itu tentu saja bukan berarti bahwa tidak ada masalah dengan Taliban dalam kaitan dengan gender ataupun bahwa di masyarakat Mesir di masa lalu itu masyarakatnya sudah adil gender, tentu saja pasti ada persoalan. Nah, tapi yang menarik kita lihat di sini adalah betapa wacana ini kepedulian terhadap persoalan gender ini kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari wacana kolonial, melegitimasi intervensi Barat ke berbagai belahan dunia. Nah, itu ya masih sesuatu yang cukup mudah dikenali, saya rasa. Jadi ketika ada penguasa laki-laki yang sok menggunakan argumen feminis, padahal ya kalau kita amati sedikit, jelas dia sendiri bukan seorang feminis, dan itu memang hanya legitimasi, itu sesuatu yang masih relatif mudah dikenali. Nah, sebenarnya yang dianalisis oleh para pemikir pasca kolonial itu lebih jauh dari itu.
Dan itu juga yang dibahas di bacaan kita untuk minggu ini dari Mohanty. Jadi ya pemikir-pemikir feminis pasca kolonial itu melihat bahwa yang bermasalah itu bukan hanya momen ketika penjajah laki-laki menggunakan argumen feminis, tapi juga kerja para feminis barat sering sekali mengandung wacana yang serupa, walaupun itu jauh lebih halus dalam arti tulisan-tulisan para feminis barat yang sebetulnya ditulis dengan niat baik, berusaha untuk atau kelihatan berusaha untuk membangun persaudaraan antar perempuan, membantu sesama perempuan di tempat lain. Nah, ini walaupun niatnya bisa jadi positif seperti itu, tapi sering sekali kalau dilihat secara lebih mendalam, bisa dideteksi ada asumsi-asumsi tertentu yang bermasalah di dalam jenis feminisme semacam itu, dan itu yang kemudian perlu dibongkar dan banyak dikritik oleh para penulis feminis pasca kolonial. Nah, salah satu tulisan yang memang relatif awal dan sampai sekarang sangat berpengaruh dalam usaha ini, usaha membongkar permasalahan-permasalahan yang ada dalam feminisme orang Barat tentang Timur, atau tentang dunia pasca kolonial. Nah, ini adalah tulisan Chandra Talpade Mohanty ini. Mohanty ini juga orang India. Nah, judul tulisannya itu Under Western Eyes, Feminist Scholarship and Colonial Discourses. Di bawah mata Barat. Dan memang secara langsung menyebut wacana kolonial di sini. Di bagaimana feminist scholarship di sini menjadi bagian dari sebuah wacana kolonial, walaupun mungkin sering tanpa disadari. Nah, itu bisa kita diskusikan lebih jauh nanti dalam diskusi kelas. Nah, sekilas saja tentang artikel ini. Jadi di tulisan ini Mohanty menganalisis sejumlah buku dari sebuah seri tulisan yang memang membahas persoalan gender di dunia ketiga dalam tanda kutip. Nah, kemudian dia di situ menganalisis kekurangan-kekurangan atau kecenderungan yang ada yang menurutnya bermasalah dalam karya-karya itu yang ditulis oleh perempuan-perempuan Barat dalam membahas persoalan gender di negara-negara pasca kolonial. Nah, pertama yang menjadi masalah ini adalah universalisme. Jadi ya secara implisit mungkin tanpa banyak direnungkan, para penulis ini berangkat dari pandangan bahwa pengalaman perempuan di seluruh dunia itu pada dasarnya mirip atau sama. Pengalamannya, kebutuhannya, keinginannya itu dianggap universal. Nah, sehingga ada semacam global sisterhood, persaudaraan perempuan sedunia. Nah, tapi yang bermasalah tentu saja adalah bahwa universalisme itu ya konsepnya adalah bahwa semuanya sama. Nah, tapi secara implisit mereka kemudian menganggap bahwa ya semuanya sama seperti diri mereka
di Barat, gitu kan. Jadi seakan-akan perempuan di seluruh dunia itu pada dasarnya mirip dengan diri mereka yang di Barat, artinya yang di Barat dijadikan sebagai standar. Nah, kemudian persoalan lain yang dilihat oleh Mohanty adalah betapa masalah ada yang terkait dengan agensi, yaitu betapa perempuan dunia ketiga sering sekali dideskripsikan murni sebagai korban patriarki yang ada di masyarakat mereka sendiri, di budaya mereka, adat mereka, agama mereka. Jadi ya sebagai apa ya, bukan sebagai agen yang secara aktif terlibat dengan dengan tatanan gender di masyarakatnya, tapi sebagai yang murni tertindas saja. Nah, ini yang juga menjadi masalah. Nah, karena Mohanty melihat betapa ketika berbicara tentang diri mereka sendiri sebagai perempuan, para feminis Barat ini biasanya tidak menganggap diri mereka sepenuhnya dibentuk oleh tatanan gender di masyarakat mereka. Mereka punya daya tawar. Nah, mereka sadar bahwa nilai yang ada di masyarakat itu membentuk kita semua, tapi mereka melihat betapa diri mereka punya agensi. Jadi ya ada tatanan gender yang tidak adil, yang patriarkis, tapi ya setiap individu juga punya daya tawarnya sendiri dengan hal itu. Nah, asumsi dasar itu tidak bisa ditemukan dalam tulisan mereka tentang perempuan non-Barat. Jadi sering sekali mereka seakan-akan menganggap bahwa perempuan non-Barat itu sepenuhnya ditindas dan dibentuk oleh sistem patriarkis di masyarakat mereka, tatanan gender yang patriarkis, dan tidak memiliki kesadaran kritis dan daya tawar yang serupa dengan orang perempuan-perempuan Barat tadi. Jadi itu yang juga bermasalah. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa ya dalam tulisan ini Mohanty membongkar betapa bagi feminis Barat perempuan dunia ketiga itu menjadi imaji yang penting sebagai semacam adik yang kurang beruntung, yang kurang maju, yang harus dibantu, harus direpresentasikan karena seakan-akan tidak bisa merepresentasikan diri. Nah, ini menariknya kemudian Mohanty melihat betapa sebenarnya lewat wacana semacam itu feminis Barat itu mengkonstruksi diri. Jadi untuk mengkonstruksi diri sebagai perempuan yang maju, yang sudah teremansipasi, untuk menjadi percaya dengan konstruksinya itu sendiri, merasa diri sudah teremansipasi, maka mereka membutuhkan the other-nya ini. Jadi dengan membahas perempuan lain yang dianggap lebih tertindas, lebih buruk situasinya, perempuan Barat mengkonstruksi diri mereka sendiri sebagai sudah lebih maju. Nah, secara teoritis ya masalahnya apa ya di pendekatan-pendekatan feminis Barat yang menurut Mohanty ini berkecenderungan kolonial ini.
Nah, masalah dasarnya ini juga terkait dengan definisi kata perempuan itu sendiri. Nah, jadi secara implisit dalam tulisan-tulisan itu seakan-akan sudah diasumsikan dari awal apa itu perempuan, seperti apa kebutuhan perempuan itu, gitu kan. Nah, dan untuk mendefinisikan itu menggunakan standar Barat. Jadi imajinasinya, nah setiap perempuan itu seakan-akan ya pada dasarnya sama dengan perempuan di Eropa atau di Amerika Serikat. Nah, dan kemudian mereka itu sudah ada seperti itu, seakan-akan terberi. Nah, baru dengan kondisi seperti itu, kemudian mereka masuk ke adat lokal, agama, sistem kekerabatan, dan sebagainya. Nah, itu kemudian seakan-akan yang menghalangi diri mereka, kepentingan mereka, keinginan mereka sebagai perempuan. Nah, jadi seakan-akan ya setiap perempuan secara alami punya naluri ingin hidup seperti perempuan Barat, tapi ada sekian wacana di seputarnya yang menghalangi hal itu. Nah, ini pemahaman konstruksi gender yang sangat tidak tepat, gitu kan, dan justru ini bagian dari wacana kolonial tadi, gitu kan, berangkat dari Barat sebagai standar. Nah, yang pemahaman teoritis yang bisa kita gunakan yang lebih memadai adalah bahwa kita harus melihat, gitu kan, dan saya rasa kita sudah melihat itu dalam membahas sekian teori gender selama ini, misalnya dari Connell, dari Foucault, dari Butler, bahwa tidak ada definisi universal tentang perempuan. Tidak ada sesuatu yang sudah terberi, itulah perempuan. Apa keinginannya, pengalamannya, kebutuhannya. Nah, gender itu selalu dikonstruksi secara kontekstual. Jadi ya gender bukan sudah ada sebelum seseorang memasuki konteks hidupnya, gitu, tapi justru gender menjadi bagian dari konstruksi budaya yang ada di konteks tertentu. Nah, jadi tidak bisa diasumsikan kebutuhan atau keinginan, gitu, identitas perempuan itu seragam di seluruh dunia. Justru apa itu perempuan selalu dikonstruksikan di dalam setiap konteks. Gitu. Jadi tidak ada identitas perempuan yang seakan-akan sudah ada sebelum seorang perempuan misalnya masuk ke konteks konteks budayanya, etnisnya, agamanya dan sebagainya, tapi justru keperempuanannya itu sejak awal dikonstruksi di dalam atau lewat konteks-konteks itu. Nah, baik. Jadi itu tentang Mohanty nanti akan kita lihat lebih jauh dalam pertemuan Zoom. Nah, ini sekarang saya ingin beralih pada sebuah contoh, contoh yang relatif kontemporer dan agak ekstrim, aksi feminis yang agak ekstrim sebagai ilustrasi seperti apa bentuk feminisme kolonial dalam tanda kutip tadi. Kenapa ditempatkan dalam tanda kutip? Nah, karena tentu saja tidak ada orang yang menamai diri sebagai feminis kolonial.
Tapi ya itu istilah yang sempat dimunculkan oleh beberapa pemikir feminis pasca kolonial untuk mengkritik kecenderungan itu. Jadi ya istilah yang tidak ada jenis feminisme yang memang menamakan diri seperti itu, tapi itu istilah yang digunakan untuk mengkritik jenis feminisme tertentu. Nah, ini aksi dari sebuah kelompok yang bernama Femen di Paris di tahun 2012. Ini kelompok feminis, ya mungkin feminis radikal katakanlah, yang sangat sering menggunakan ketelanjangan dalam aksi-aksinya dan juga sangat sering mentarget agama. Bukan hanya Islam, di sini ya yang ditarget itu Islam, tapi mereka juga membuat aksi serupa di gereja misalnya. Jadi ya karena menganggap semua agama itu patriarkis. Nah, jadi ya di sini mereka di Paris ini mereka sengaja menyapa dengan tulisan-tulisan di tubuhnya dan di slogan-slogannya sengaja mentarget perempuan Muslim dan mempersoalkan terutama pakaian. Jadi ya menganggap bahwa pakaian tertutup yang dikenakan oleh perempuan Muslim itu penindasan. Nah, sehingga ajakan mereka adalah mari telanjang. Jadi mereka entah telanjang bulat atau minimal topless dan menuliskan slogan-slogan atau kata-kata di badannya. Di sini ya nudity dan freedom ya di tangannya itu. Jadi mengidentikan ketelanjangan dengan kebebasan. Nah, aksi-aksi semacam itu kemudian berlanjut. Nah, ada sebuah kehebohan yang sempat terjadi. Jadi di tahun 2013 di posting sosial media, seorang aktivis dari Tunisia ini, Amina Taylor, dia memposting foto semacam itu, foto dengan tubuhnya bertuliskan kalimat tubuhku adalah milikku, bukan sumber kehormatan orang lain. Dan itu kemudian menimbulkan reaksi yang cukup negatif di konteks masyarakatnya sendiri. Nah, sebagai reaksi terhadap hal tersebut, kemudian di seluruh dunia muncul aksi-aksi dari kelompok Femen ini maupun orang-orang lain yang bergabung. Nah, misalnya di tahun yang sama kemudian muncul aksi-aksi yang mereka sebut sebagai Topless Jihad Day, gitu. Yang memang aksi-aksi itu secara sangat terbuka Islamofobik, gitu. Di misalnya di depan masjid, gitu. Atau di depan kedutaan, gitu. Secara langsung mentarget Islam sebagai yang konon menjadi penindas utama, menyebabkan reaksi negatif juga terhadap aksi Amina Taylor ini. Amina Taylor sendiri sebenarnya kemudian tidak mengapresiasi ya reaksi yang semacam itu, yang sangat Islamofobik dan meluas kemana-mana. Juga terlihat bahwa ya feminis muda ini tidak mengenal konteks sama sekali. Jadi misalnya mereka sempat kalau tidak salah di Berlin ya gitu kan, mereka melakukan aksi di depan
Masjid Ahmadiyah, tanpa menyadari justru bahwa ini adalah komunitas yang di dalam komunitas Muslim sendiri juga sudah termarginalkan, gitu kan. Jadi ya tanpa kesadaran apa-apa tentang dinamika, kompleksitas dinamikanya, mereka menyuarakan protesnya ini. Juga di media sosial sangat banyak muncul gambar-gambar yang sebagian memang secara langsung yang mentarget Islam sebagai penindas perempuan. Nah, menariknya dari aksi itu kemudian muncul reaksi dari perempuan-perempuan Muslim sendiri di media sosial juga, yang bagi saya menarik karena dari reaksi itu tampak betapa perempuan-perempuan ini sangat sadar akan konteks wacana kolonial. Jadi mereka bisa mengkontekstualisasikan itu, apa yang sedang terjadi di sini dengan aksi Female ini, dan mengutarakan protes mereka dengan menggunakan pendekatan yang mungkin bisa disebut pasca kolonial. Jadi misalnya yang ini menyatakan nudity does not liberate me and I do not need saving. Jadi ya dia secara langsung melihat di sini ada wacana kolonial dalam arti misi pemberadaban, ada kelompok feminis yang merasa harus menyelamatkan perempuan Muslim dari agamanya sendiri, budayanya sendiri dengan aksi menelanjangi atau mengajak telanjang. Nah, sehingga responnya adalah ketelanjangan itu tidak membebaskan saya dan saya tidak perlu kalian menyelamatkan saya. Nah, ini lebih eksplisit lagi. I am a proud Muslimah. I do not need liberating. I do not appreciate being used to reinforce Western imperialism. You do not represent me. Nah, jadi ya di sini ya muncul istilah yang penting. Kan? Jadi ya, I do not appreciate being used to reinforce Western imperialism. Jadi bagaimana dia mempersepsi secara langsung ini mekanisme atau mengkritik secara langsung mekanisme wacana kolonial yang terjadi. Jadi dengan menggunakan perempuan Muslim sebagai yang dibahas, nah ini justru memperkuat, reinforce Western imperialism. Jadi ini justru sebenarnya wacana untuk melegitimasi imperialisme, melegitimasi relasi kuasa yang ada, membuat Muslim terlihat sebagai terkebelakang, sebagai kejam, sebagai seksis, lewat aksi-aksi semacam itu. Dan dia mengatakan saya tidak mau diri saya sebagai perempuan Muslim itu dimanfaatkan untuk itu. Nah, dan kemudian muncul masalah representasi di sini, gitu kan. Nah, kalian tidak merepresentasikan saya. Ini juga pertanyaan yang sangat penting dalam feminisme pasca kolonial. Di siapa yang berhak untuk merepresentasikan siapa? Nah, ketika ada feminis kulit putih di sini, gitu kan, yang berasal dari negara barat kemudian berbicara atas nama perempuan atau bahkan secara khusus atas nama perempuan Muslim, nah itu boleh enggak gitu ya. Nah ini merepresentasikan perempuan lain seperti itu atau merepresentasikan perempuan secara umum, mewakili seakan-akan menjadi wakil semua perempuan, ini aksi semacam apa gitu kan. Dari situ juga ada relasi kuasa tertentu di dalamnya yang di sini dikritik. Gitu kan. Jadi ya
kalian tidak merepresentasikan saya. Nah, jadi kita melihat kerumitan wacana kolonial yang ada. Nah, dan bagaimana kemudian situasi perempuan-perempuan pasca kolonial yang berada di dalam situasi itu, gitu kan. Jadi bagaimana pengalaman, pengalaman hidup, situasi hidup, perempuan-perempuan di negara non-Barat atau dari masyarakat non-Barat kemudian dimanfaatkan, dibahas, tapi dalam rangka melegitimasi kolonialisme dalam rangka tadi wacana misi pemberadaban. Nah, ini tentu saja menjadikan situasi sangat tidak mudah, terutama juga bagi kerja feminisme itu sendiri, termasuk di negara seperti Indonesia. Nah, kalau setiap kali tatanan gender di misalnya salah satu budaya non-Barat, dalam agama dan sebagainya itu dikritik, nah kemudian muncul risiko hal itu digunakan sebagai bagian dari wacana kolonial, lalu bagaimana ya gitu kan kerja feminisme itu bisa dilakukan gitu kan, tanpa terus-menerus masuk ke perangkap-perangkap semacam itu. Nah, itu yang kemudian perlu dianalisis secara lebih jauh. Nah, akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan berikut. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu besok.